Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairullah, NPM 2241187, Manajemen 22B. Sini saya akan menjelaskan data populasi, sampel, penyajian data, tabel dan diagram. Dasar statistik. 1. Data. Data adalah informasi atau fakta yang dikumpulkan atau direkam dalam berbagai bentuk, seperti angka, teks, atau gambar. Data merupakan bahan mentah yang digunakan dalam analisis statistik. Dalam konteks ini, kita akan memahami definisi data dan mengidentifikasikan dua jenis data utama, data kualitatif dan kuantitatif. 2. Populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek atau elemen yang menjadi fokus analisis statistik. Misalnya, jika Anda melakukan penelitian tentang produk sebuah kota, populasi akan mencakup semua penduduk kota tersebut. Bab ini akan menjelaskan konsep populasi dan mengapa pemahaman tentang populasi penting dalam listrik. 3. Sampel. Sampel adalah subset atau sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi. Pengambilan sampel adalah langkah penting dalam statistik karena seringkali tidak praktis atau ekonomis untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Bab ini akan membahas definisi sampel dan menggarisbawahi pentingnya pengambilan sampel yang baik untuk mendapatkan hasil statistik yang dapat dipercaya. 4. Penyajian data. Penyajian data melibatkan cara mengorganisasi dan menyajikan data agar mudah dipahami. Dalam bab ini, kita akan mempelajari penggunaan tabel dan diagram sebagai alat utama dalam penyajian data. Jenis-jenis diagram seperti diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis akan dijelaskan. Penyajian data yang baik sangat penting dalam menyampaikan hasil analisis statistik kepada orang lain. Jenis data. Data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif. Jenis data ini merujuk pada data yang bersifat deskriptif atau kualitatif. Ini berarti data kualitatif menggambarkan karakteristik atau atribut tentang dan biasanya tidak dapat diukur dalam angka. Contoh data kualitatif termasuk jenis kelamin, warna mata, merek, produk, atau status pernikahan. Data kualitatif dibagi lagi menjadi data nominal L dan data ordinal. Data nominal hanya mengkategorikan elemen dalam kategori tanpa urutan, sedangkan data ordinal mengurutkan elemen dalam kategori dengan tingkat atau tingkat relatif. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam bentuk angka dan dapat diperlakukan dalam operasi matematis. Data ini memberikan informasi tentang banyak atau seberapa banyak. Data kuantitatif dibagi menjadi data interval dan data rasio. Data interval memiliki nol yang bukan nol mutlak dan dapat digunakan untuk memperbandingkan, sementara data rasio memiliki nol mutlak dan dapat digunakan untuk perbandingan yang lebih berarti, seperti data tinggi, berat, badan, atau umur. Pentingnya populasi dan sampel. Populasi merujuk pada seluruh kelompok atau elemen yang menjadi fokus dalam studi statistik, dan pemahaman tentang populasi adalah landasan untuk membuat generalisasi yang kuat dan dapat diandalkan tentang
karakteristik atau fenomena yang ada dalam populasi tersebut. Namun, seringkali mengumpulkan data dari seluruh populasi menjadi tidak praktis atau mahal. Inilah saat pentingnya sampel menjadi jelas. Sampel yang merupakan subset dari populasi memungkinkan kita untuk mengambil representasi yang cukup untuk analisis statistik dengan menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Namun, pentingnya untuk memilih sampel dengan bijak, sehingga sampel yang digunakan untuk mencerminkan karakteristik populasi dengan baik. Sampel yang baik membantu mengurangi bias dan kesalahan dalam analisis statistik, sehingga kesimpulan yang diambil dari sampel tersebut dapat digeneralisasi ke seluruh populasi dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Pengambilan sampel. Proses pengambilan sampel. Pengambilan sampel adalah proses pemilihan sekelompok elemen atau individu dari populasi yang akan digunakan untuk mewakili seluruh populasi. Ini adalah tahap penting dalam analisis statistik, dan proses melibatkan langkah-langkah seperti menentukan ukuran sampel yang diperlukan, memilih teknik pengambilan sampel, dan pengambilan data dari sampel. Proses ini perlu dilakukan secara hati-hati dan tepat. Contoh, teknik pengambilan sampel. Dalam bab ini, Anda akan mempelajari beberapa teknik pengambilan sampel yang umum digunakan, termasuk sampel acak sederhana. Dalam metode ini, setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Sampel berstrata. Populasi dibagi menjadi beberapa strata, dan kemudian sampel diambil secara acak dari masing-masing strata. Sampel berkelompok. Populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, dan satu atau beberapa kelompok dipilih secara acak untuk menjadi sampel. Penyajian data. Penggunaan tabel dan diagram dalam statistik. Penyajian data adalah cara untuk mengorganisir dan mengomunikasikan data dengan cara yang mudah dipahami. Dalam statistik, tabel diagram adalah dua alat utama yang digunakan untuk tujuan ini. Tabel adalah tata letak berbasis teks yang digunakan untuk menyusun data dalam bentuk baris dan kolom. Sementara diagram adalah representasi visual data. Jenis-jenis diagram. Dalam bab ini, Anda akan memahami berbagai jenis diagram yang umum digunakan dalam statistik, termasuk diagram batang atau bar chart, digunakan untuk menggambarkan data kualitatif atau kuantitatif dalam bentuk batang atau kolom vertikal. Ini membantu membandingkan data di antara kategori atau grup. Diagram lingkaran, pie chart, digunakan untuk menggambarkan proporsi data sebagai bagian dari keseluruhan. Cocok untuk data kualitatif yang memiliki kategori eksklusif. Diagram garis line chart digunakan untuk menggambarkan tren perubahan data seiring waktu, berguna untuk data kuantitatif yang terhubung. Mengapa penyajian data penting? Penyajian data yang efektif membantu audiens untuk lebih mudah memahami dan menafsirkan informasi. Ini juga membantu dalam merangkum data yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dicerna. Dalam konteks statistik, penyajian data yang baik juga membantu dalam pengambilan keputusan dengan memberikan pandangan yang jelas dan visual tentang informasi statistik. Jenis data. Data nominal. Data nominal adalah jenis data yang digunakan untuk mengkategorikan atau mengelompokkan elemen dalam kategori yang berbeda tanpa adanya urutan atau ranking tertentu. Contoh data nominal adalah jenis kelamin, pria atau wanita, warna mata, biru, coklat, hijau, atau merek mobil, Toyota, Honda, Ford. Data nominal tidak memiliki urutan yang intrinsik dan hanya digunakan untuk mengelompokkan. Data ordinal menggolongkan elemen dalam kategori dengan urutan atau ranking tertentu, tetapi perbedaan antar kategori tersebut tidak memiliki arti angka yang konstan. Contoh data ordinal adalah tingkat kepuasan, sangat puas, puas, dan tidak puas. Atau kelas sosial, tinggi, menengah, rendah. Meskipun ada urutan selisih antara kategori ini
tidak memiliki interpretasi yang baku. Jenis data. Data interval. Data interval adalah jenis data yang memiliki urusan dan selisih antara nilai memiliki arti angka yang konstan. Selisih antara nilai-nilai ini memiliki interpretasi yang baku, tetapi tidak ada nilai nol yang benar-benar nol mutlak. Contoh data interval adalah suhu dalam derajat Celcius, di mana selisih antara 10 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius adalah sama dengan selisih antara data rasio. Data rasio adalah jenis data yang dimiliki urutan selisih antara nilai dengan interpretasi yang baku dan nilai nol yang merupakan nol mutlak. Dalam data rasio, nilai nol berarti tidak ada sesuatu yang diukur. Contoh data rasio adalah tinggi badan dan sentimeter, berat badan dalam kilogram, atau umur dalam kasus ini. Berarti tidak ada tinggi badan, berat badan, atau umur sama sekali. Kesimpulan. Data adalah inti dari segala hal dan pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep dasar, seperti jenis data, pengambilan sampel, dan penyajian data, adalah kunci untuk membuat keputusan yang baik dan menganalisis dunia yang semakin diperkaya dengan data. Dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan data, pemahamannya yang mendalam tentang data memberi kita keunggulan dalam mengidentifikasi tren, memahami pola, dan membuat prediksi yang lebih baik. Dengan kesadaran tentang jenis data yang kita hadapi, kita dapat memilih alat analisis yang sesuai dan manfaatkan data sebagai mungkin. Semua ini mengilhami kita untuk terus belajar dan menggali lebih dalam analisis statistik. Karena kesimpulan ini memiliki implikasi yang luas dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Terima kasih.